Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan mempersiapkan kembali untuk UKP-PPG tahun 2024. Dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada pembahasan soal-soal topik 1 modul 1. Selamat menyimak Bapak Ibu. Mulai soal nomor 1 Bapak Ibu. Menurut keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 345-M-2022, apa yang menjadi dasar dalam pemilihan mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi? Nah, ini kata kuncinya ya Bapak Ibu, kita tandai dulu untuk kata kuncinya. Nah, ada 4 pilihan jawaban seperti biasa ya Bapak Ibu. Kita bahas dari yang pertama, untuk kesesuaian dengan kurikulum internasional atau pilihan jawaban yang A. Meskipun kurikulum internasional bisa relevan, pemilihan mata pelajaran dalam SNBP lebih difokuskan pada konteks nasional. Nah, ini fokusnya pada konteks nasional dan relevansi dengan program studi di Indonesia. Nah, ini kita sudah dapat kata kuncinya. Jadi meskipun ini penting, ini bukan dasar utama dalam SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan fase perkembangan peserta didik dan kondisi sekolah. SNBP menekankan pada kesesuaian pilihan mata pelajaran dengan perkembangan peserta didik dan kondisi sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa materi yang dipelajari selaras dengan tahap perkembangan dan situasi yang dialami peserta didik, sehingga dapat mendukung prestasi mereka secara optimal. Nah, ini bisa kita garis bawahi atau kita tandai ya Bapak Ibu. Kemudian yang C, kesesuaian dengan minat dan bakat peserta didik. Ini juga penting dalam pendidikan, tetapi dalam konteks SNBP, fokus utama adalah pada keseimbangan antara perkembangan peserta didik dengan kondisi sekolah, bukan hanya pada minat dan bakat. Kemudian yang terakhir, kesesuaian dengan kebutuhan pasar kerja. Meskipun kebutuhan pasar kerja adalah faktor yang penting dalam pemilihan program studi, dalam konteks SNBP, pemilihan mata pelajaran lebih difokuskan pada perkembangan peserta didik dan kondisi sekolah dibandingkan dengan kebutuhan pasar kerja secara langsung. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jawaban yang benar adalah B, yang mana kesesuaian dengan fase perkembangan peserta didik dan kondisi sekolah. Hal ini sesuai dengan konteks yang menyebutkan bahwa modul proyek harus dipilih berdasarkan fase perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan kondisi sekolah. Nah, ini sama seperti yang diminta dalam soal ya Bapak Ibu tentang seleksi nasional berdasarkan prestasi. Begitu Bapak Ibu untuk soal nomor 1 beserta pembahasannya. Kita lanjut ke soal nomor 2 Bapak Ibu. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 48 tahun 2022, penerimaan mahasiswa baru program diploma dan sarjana di perguruan tinggi harus mempertimbangkan apa ini Bapak Ibu. Nah, kita tandai dulu untuk kata kuncinya. Ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama, nilai ujian nasional. B, prestasi akademik dan non-akademik. C, hasil wawancara. D, surat rekomendasi dari sekolah. Nah, kita bahas dari yang pertama, nilai ujian nasional. Ujian nasional sudah tidak lagi digunakan sebagai dasar utama ya Bapak Ibu dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, nilai ujian tidak lagi menjadi pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, prestasi akademik dan non-akademik. Ini adalah jawaban yang benar Bapak Ibu. Kenapa?
Peraturan ini menekankan bahwa penerimaan mahasiswa baru harus mempertimbangkan prestasi akademik dan non-akademik. Hal ini mencakup nilai-nilai rapor, penghargaan, dan pencapaian lain yang relevan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Lalu kenapa opsi C itu salah hasil wawancara? Karena wawancara mungkin dilakukan sebagai bagian dari seleksi di beberapa perguruan tinggi, tetapi bukan persyaratan umum yang harus dipertimbangkan sesuai dengan peraturan ini. Jadi meskipun bisa menjadi bagian dari proses seleksi, ini tidak menjadi dasar utama dalam penerimaan, begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang D, surat rekomendasi dari sekolah bisa menjadi tambahan yang bermanfaat, tetapi tidak disebutkan sebagai persyaratan utama. Tidak mutlak ya Bapak Ibu. Dalam Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2022, oleh karena itu ini bukan faktor utama dalam seleksi. Begitu Bapak Ibu. Ke nomor 3 Bapak Ibu, menurut penelitian Lewis et al. 2010, status identitas pada karyawan muda memiliki hubungan prospektif dengan, nah ini kata kuncinya, status identitas pada karyawan muda memiliki hubungan prospektif dengan, kita punya 4 pilihan jawaban ya Bapak Ibu. Yang pertama, kepuasan kerja dan loyalitas. B. Keterlibatan kerja dan kelelahan kerja. C. Produktivitas dan kreativitas. D. Komitmen organisasi dan turnover. Nah, kita ke pembahasan yang pertama Bapak Ibu. Kepuasan kerja dan loyalitas. Meskipun kepuasan kerja dan loyalitas bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, penelitian Lewis et al. Lebih berfokus pada aspek-aspek psikologis yang lebih dalam daripada sekedar kepuasan atau loyalitas di tempat kerja. Kemudian yang B, keterlibatan kerja dan kelelahan kerja. Ini jawaban yang benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa status identitas pada karyawan muda memiliki hubungan keterlibatan kerja dan kelelahan kerja. Identitas yang belum matang dan belum stabil dapat menyebabkan stres yang kemudian bisa mengarah pada kelelahan kerja. Sebaiknya, identitas yang kuat dan jelas dapat meningkatkan keterlibatan dalam pekerjaan. Kemudian yang C, produktivitas dan kreativitas memang penting Bapak Ibu di tempat kerja, tetapi penelitian ini tidak secara spesifik menghubungkan status identitas dengan kedua faktor ini ya Bapak Ibu. Jadi kita tetap fokus ke soalnya. Kemudian yang keempat atau D, komitmen organisasi dan turnover. Meskipun status identitas dapat mempengaruhi komitmen organisasi dan turnover, penelitian Lewis lebih memfokuskan pada hubungan dengan keterlibatan kerja dan kelelahan kerja Bapak Ibu, bukan secara langsung pada komitmen organisasi atau turnover. Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Keterlibatan kerja dan kelelahan kerja. Identitas yang kuat pada karyawan muda cenderung meningkatkan keterlibatan mereka di tempat kerja. Sementara identitas yang belum matang atau tidak stabil dapat meningkatkan resiko kelelahan kerja. Begitu ya Bapak Ibu untuk nomor 3. Kita ke nomor 4 Bapak Ibu. Menurut Robbins and George 2013, perilaku organisasi dipengaruhi oleh apa ini Bapak Ibu? Kita punya 4 pilihan jawaban. Yang pertama, struktur organisasi dan budaya. B. Teknologi dan inovasi. C. Kepemimpinan dan komunikasi. D. Semua jawaban benar. Nah, kita fokus ke perilaku organisasi dipengaruhi oleh, kita mulai dari yang A Bapak Ibu, struktur organisasi dan budaya menentukan bagaimana tugas dibagi, siapa yang melapor kepada siapa, dan bagaimana keputusan dibuat yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku individu dalam kelompok dalam organisasi. Budaya organisasi terdiri dari nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang diterima bersama, juga sangat mempengaruhi bagaimana anggota organisasi berperilaku dan berinteraksi Bapak Ibu.
Kemudian yang B, teknologi dan inovasi dapat mempengaruhi bagaimana pekerjaan dilakukan dan bagaimana organisasi bersaing di pasar. Penerapan teknologi baru dan inovasi seringkali mengharuskan perubahan dalam perilaku karyawan dan proses organisasi sehingga mempengaruhi perilaku organisasi secara keseluruhan. Kemudian C, kepemimpinan dan komunikasi merupakan peran kunci dalam membentuk perilaku organisasi melalui pengaruhnya terhadap motivasi, kinerja, dan budaya. Begitu Bapak Ibu. Komunikasi yang efektif adalah alat penting yang digunakan oleh pemimpin untuk menyampaikan visi, membangun hubungan, dan mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi. Nah, dari ketiga jawaban ini semuanya benar ya Bapak Ibu, karena semua faktor yang disebutkan, struktur organisasi, budaya, teknologi, inovasi, kepemimpinan, dan komunikasi adalah komponen yang secara signifikan mempengaruhi perilaku organisasi. Menurut Robin and Judge, perilaku organisasi dengan hasil interaksi dari banyak faktor, termasuk elemen-elemen yang disebutkan di atas. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D, karena perilaku organisasi dipengaruhi oleh kombinasi dari berbagai faktor tersebut, termasuk struktur organisasi, budaya, teknologi, inovasi, kepemimpinan, dan komunikasi Bapak Ibu. Begitu untuk nomor 4. Nomor 5 Bapak Ibu. Menurut Snow 1992, teori bakat mencakup apa saja? Kita punya 4 pilihan jawaban Bapak Ibu. Yang pertama, kemampuan kognitif dan non-kognitif. B, keterampilan teknis dan sosial. C, potensi akademik dan profesional. D, semua jawaban benar. Nah, menurut Snow, teori bakat mencakup aspek-aspek yang lebih luas dari sekedar kemampuan kognitif. Berikut adalah analisis dari setiap jawaban Bapak Ibu. Kita mempunyai kata kunci teori bakat mencakup apa saja. Yang pertama, kemampuan kognitif dan non-kognitif. Teori bakat tidak hanya mencakup kemampuan kognitif, seperti yang kita tahu ada kecerdasan, pemecahan masalah, dan keterampilan analitis. Kita tandai dulu. Tetapi juga aspek non-kognitif, seperti motivasi, kepribadian, dan sikap. Aspek non-kognitif sangat penting karena mempengaruhi bagaimana seseorang mengembangkan dan menerapkan bakat mereka. Non-kognitif dan kognitif ya Bapak Ibu. Kemudian B, keterampilan teknis dan sosial. Meskipun keterampilan teknis dan sosial penting dalam banyak konteks, teori bakat yang dirujuk oleh Snow lebih berfokus pada kemampuan dan kognitif dan non-kognitif secara keseluruhan. Dari sini saja kita sudah tahu jawaban yang benar ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan inti dari teori bakat yang dijelaskan oleh Snow, keterampilan teknis dan sosial ya Bapak Ibu. Kemudian C, potensi akademik dan profesional. Potensi akademik dan profesional memang relevan, tetapi teori bakat yang dijelaskan oleh Snow lebih menekankan pada kemampuan kognitif dan non-kognitif sebagai faktor utama. Ini berarti bahwa potensi akademik dan profesional adalah hasil dari pengembangan bakat kognitif dan non-kognitif, bukan cakupan utama dari teori itu sendiri. Yang D, Bapak Ibu, ini bukan jawaban yang benar dalam konteks teori bakat menurut Snow. Hanya opsi A yang benar karena sesuai dengan konsep dasar dari teori bakat yang mencakup semua kemampuan kognitif dan non-kognitif. Jadi semua jawaban benar, jawabannya salah ya Bapak Ibu. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A, kemampuan kognitif dan non-kognitif, karena secara langsung merujuk pada elemen-elemen yang disebutkan dalam teori bakat menurut Snow, bahwa teori bakat mencakup berbagai aspek kemampuan individu, baik yang bersifat kognitif maupun non-kognitif Bapak Ibu. Berikut untuk nomor 5 dan kita langsung lanjutkan ke nomor 6 Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan pertama kali dalam memilih model proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, ini yang dilakukan pertama kali ya Bapak Ibu. Apa sih yang dilakukan pertama kali? Kita punya 4 pilihan jawaban Bapak Ibu. Dalam memilih modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, langkah pertama yang harus dilakukan adalah
menentukan bagian-bagian dari konten modul yang perlu disesuaikan. Ini adalah langkah yang dilakukan setelah modul dasar telah dipilih, Bapak Ibu. Menentukan bagian konten yang perlu disesuaikan merupakan bagian dari adaptasi modul agar lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik siswa. Tetapi ini bukan langkah yang pertama. Kita garis bawahi yang di sini, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memilih modul proyek yang sudah tersedia sesuai dengan fase perkembangan peserta didik dan kondisi sekolah. Nah, ini yang benar ya Bapak Ibu. Langkah pertama dalam memilih modul proyek adalah kita pastikan dulu bahwa modul tersebut sesuai dengan fase perkembangan peserta didik dan kondisi sekolah. Ini penting, kenapa? Karena modul yang dipilih harus relevan dan sesuai dengan tingkat perkembangan serta lingkungan belajar siswa agar dapat diimplementasikan secara efektif, Bapak Ibu. Kemudian yang C, menuliskan rencana penyesuaian yang akan dilakukan. Ini juga penting, tetapi dilakukan setelah modul yang sesuai telah dipilih. Rencana penyesuaian dibuat berdasarkan modul yang sudah dipilih dan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan spesifik siswa dan sekolah. Begitu Bapak Ibu. Kemudian D, melengkapi modul dengan aktivitas tambahan merupakan langkah lanjutan yang dilakukan setelah modul dasar dipilih dan disesuaikan. Jadi ini bukan langkah pertama. Ini adalah upaya untuk memperkaya pengalaman belajar siswa, tetapi tidak dilakukan pada tahap pertama. Begitu. Kemudian jawaban yang tepat adalah B. Memilih modul proyek yang sudah tersedia sesuai dengan fase perkembangan peserta didik dan kondisi sekolah. Karena apa? Langkah ini memastikan bahwa dasar modul sudah sesuai sebelum melakukan pemilihan langkah pertama modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak Ibu. Ke nomor 7 Bapak Ibu, setelah memilih modul proyek, langkah selanjutnya adalah, kita tandai dulu. Yang pertama, menuliskan rencana penyesuaian yang akan dilakukan. Meskipun ini merupakan langkah yang penting, penulisan rencana penyesuaian dilakukan setelah mengidentifikasi bagian-bagian modul yang memerlukan penyesuaian. Dengan kata lain, sebelum membuat rencana penyesuaian, Anda perlu mengetahui apa yang perlu disesuaikan terlebih dahulu Bapak Ibu. Kemudian B, melengkapi modul dengan aktivitas tambahan dilakukan setelah penyesuaian konten inti modul. Nah, kita beri tanda dulu Bapak Ibu. Langkah lebih lanjut untuk memperkaya pengalaman belajar siswa setelah memastikan bahwa modul utama sudah relevan dan sesuai. Kemudian menentukan bagian-bagian dari konten modul yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan atau peserta didik. Ini jawaban yang benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah memilih modul proyek, langkah logis berikutnya adalah mengidentifikasi bagian mana dari modul yang perlu disesuaikan agar sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa modul dapat diimplementasikan secara efektif dan relevan dengan situasi yang ada Bapak Ibu. Kemudian yang D, mengimplementasikan modul tanpa perubahan. Mungkin tidak efektif Bapak Ibu jika modul tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan spesifik peserta didik atau kondisi sekolah. Oleh karena itu penyesuaian diperlukan sebelum implementasi. Kita tandai dulu Bapak Ibu. Dengan demikian langkah selanjutnya setelah memilih modul proyek adalah menentukan bagian-bagian dari konten modul yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan atau peserta didik. Ke nomor 8 Bapak Ibu, dalam konteks penyesuaian modul proyek, penyesuaian bisa mencakup, kita sudah beri tanda kata kuncinya dan kita punya 4 pilihan jawaban Bapak Ibu. Kita ke pembahasan yang pertama.
Topik, tujuan proyek, aktivitas, dan asesmen. Penyesuaian modul proyek seringkali melibatkan perubahan pada semua elemen utama, termasuk topik yang akan dibahas, tujuan yang ingin dicapai, aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut, dan cara penilaian atau asesmen untuk mengevaluasi pencapaian tujuan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kemudian yang B, hanya topik dan tujuan proyek. Meskipun topik dan tujuan proyek adalah elemen penting yang dapat disesuaikan, penyesuaian yang efektif biasanya juga memerlukan perubahan pada aktivitas dan asesmen untuk memastikan bahwa seluruh modul tetap koheren dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, kita beri tanda untuk ini Bapak Ibu. Nah, kita beri tanda untuk membandingkan dengan jawaban yang lain. Kemudian hanya aktivitas dan asesmen saja bisa menjadi tidak memadai jika topik dan tujuan proyek juga perlu disesuaikan agar relevan dan keselarasan modul tetap terjaga. Kemudian yang D, hanya tujuan proyek dan aktivitas. Menyesuaikan hanya tujuan dan aktivitas tanpa mempertimbangkan topik dan asesmen bisa menyebabkan ketidaksesuaian dalam bagaimana tujuan tersebut dicapai dan dievaluasi. Yang mana asesmen adalah bagian penting dari penyesuaian untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dapat diukur dengan tepat. Dari sini kita bisa menyimpulkan Bapak Ibu bahwa jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu topik, tujuan proyek, aktivitas, dan asesmen, karena penyesuaian modul proyek seringkali memerlukan perubahan di semua area ini untuk memastikan modul tetap efektif dan relevan. Begitu Bapak Ibu pembahasan soal topik 1 modul 1 dalam persiapan UKP PPG tahun 2024. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan semoga tahun ini adalah tahun Bapak Ibu mendapatkan sertifikasi pendidik. Bertemu kembali Bapak Ibu di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk share dan subscribe serta komen untuk mendukung channel ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga tidak ketinggalan jika kami mengupdate video terbaru Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.